Dia mimpi disetubuhi oleh seorang laki-laki yang dia nggak kenal. Aduh, kalian masih ingat kan tadi aku bilang di daerah itu tuh mereka orang-orangnya sangat keras. Apalagi yang tinggal di bawah kaki gunung, mereka punya pendirian yang tegas dan keras. Ditambah lagi dari cerita yang aku dengar dari Puput, ternyata kampungnya si Dedi ini mereka sangat kuat dalam ilmu gaib. Katanya mereka kalau mau menginginkan sesuatu atau pergi kemana tuh mereka bisa tiba-tiba muncul dan bisa menghilang dengan sangat cepat gitu. Kalian ingat kan tadi aku pernah bilang kalau desa Melati yang di bawah kaki gunung itu mereka kebanyakan masih mempercayai kepercayaan dari nenek moyang mereka gitu. Memang ini salah satu kemampuan mereka yang gak bisa kita pungkiri. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang sama dengan desa Melati ini. Dengan pengetahuan tentang si Dedi yang sangat banyak diketahui oleh si Puput, akhirnya Puput pun sadar bahwa hidupnya itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia merasa terancam gitu. Jadi pas sampai di desa Melati itu dia KKN pun masih sembunyi-sembunyi. Dia udah kasih tahu ke kita semua kalau dia sekarang KKN hanya karena ingin lihat anaknya. Terus dia nanti kemana-mana dia akan nutupin mukanya itu pakai masker dan dia nggak mau sama sekali kalau orang tahu dia asli sini gitu. Maksudnya orang asli di desa Melati gitu. Karena dia tahu persis si Dedi dan keluarganya ini masih satu kampung dengan dia. Biar bagaimanapun mereka pasti akan lewat di jalan yang kita lewat juga gitu. Ternyata ketakutan Puput itu hanya bertahan selama 1 minggu. Di minggu kedua itu kan Dedi udah tahu. Ternyata Puput datang dan KKN pula di desa itu selama sebulan penuh. Kalian tahu nggak kapan Dedi tahu kalau Puput ada di desa Melati? Waktu Puput baru pulang dari rumahnya pagi hari. Dia pulang dan bawa Mesya dalam gendongannya. Jalan ke posko KKN. Tiba-tiba si Dedi lewat dengan motornya di jalan itu. Tepat di mana Mesya dan Puput sedang berdiri dan berbincang-bincang. Dedi lihat ada 2 perempuan yang sangat dia cintai, yang selama ini menurut dia sudah sangat mengecewakan dirinya. Tapi Dedi nggak berhenti. Dia hanya sekedar lihat dengan ekor matanya, kemudian dia lanjut terus sampai di rumah. Kejadian itu kan pagi hari. Nah, pas malamnya Dedi telepon dan chat si Puput. Dia mengancam kalau dia mau mengambil kembali Mesya di pelukannya dan bawa pulang ke rumahnya. Gila sih. Karena Puput nggak mau, Dedi datang langsung ke posko KKN. Dia teriak-teriak, Puput, keluar nggak kamu? Aduh, kita yang dengar aja udah takut gitu. Ya terpaksa. Puput nggak mau jadikan kita sebagai korban. Jadi dia terpaksa keluar untuk menemui Dedi, ditemani Dinda, salah satu teman baiknya Puput yang kebetulan satu posko KKN juga dengan kami. Beruntung karena si Dinda ikut, jadi Dedi nggak berani ngapa-ngapain sih. Hanya saja setelah itu besoknya aku nggak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi besoknya tuh Dedi datang lagi di posko KKN
Terus dia nyariin Mesya, ternyata Mesya sudah dititipkan di neneknya. Karena neneknya gak mau terjadi sesuatu di Mesya, akhirnya dari hari itu tuh si Mesya dibawa ikut serta ke puskesmas di mana tempat neneknya bekerja. Si Dede kayaknya kecewa nih, karena dia gak bisa lagi lihat si Mesya, anaknya kan, yang paling dia sayang gitu. 3 malam berturut-turut setelah terakhir ketemu Dedi di pinggiran jalan tuh, setiap malam Puput tuh selalu dengar ada orang yang lari kelilingi rumah yang ditempatin itu. Jadi Puput ini kan sebenarnya ada rumahnya juga, rumah orang tuanya di Desa Melati. Tapi karena kita KKN, jadi dia gabung dengan teman-teman yang lain tinggal di rumah yang disiapkan oleh kepala desa gitu, di rumah warga. Dan kejadian itu tuh 3 hari berturut-turut sampai masuk ke minggu ketiga selama kami KKN di Desa Melati. Di minggu ketiga inilah yang bikin takut kami para perempuan. Sampai kami minta di teman-teman laki-laki yang biasanya mereka tidur di rumah warga yang sudah kepala desa siapkan kan. Ya kami minta kalau bisa mulai sekarang sampai selesai KKN, kalian itu tidur sama-sama dengan kami di rumah, di satu rumah. Tapi mereka tidur di luar, kami di kamar gitu. Kan ada tuan rumahnya juga. Kalian tahu kenapa sampai kami bersikeras kalau kami harus tidur ramai-ramai di satu rumah? Karena saat itu Puput sudah mulai merasa bahwa semua, dia dan kami semua sudah terancam di situ. Suaminya si Dedi ini memberikan ancaman bukan hanya dia, tapi kami semua. Dan kalian tahu apa? Satu malam sebelum Puput cerita soal ini, sebelum Puput minta kalau kita tidur bareng-bareng aja semua, malamnya itu dia mimpi yang tidak menyenangkan. Dia mimpi disetubuhi oleh seorang laki-laki yang dia nggak kenal. Dan pagi-pagi setelah Puput bangun dari tidurnya, dia kaget karena melihat kancing bajunya itu sudah terbuka. Benar. Dan pagi-pagi itu dia kaget, langsung lari ke kita, ke aku, Sarah, dan Maya. Dia tahu kita ini nggak tahu apa-apa soal itu. Jadi dia langsung lari ke rumah yang kita tempatin ini. Dia langsung cerita sejujurnya. Tapi aku mohon maaf, aku nggak bisa cerita secara detail. Tapi yang intinya dia minta kalau setelah itu kami akan tidur bareng-bareng di satu rumah supaya dia bisa menjaga kami semua dan kami juga aman di desa itu sampai pulang. Aduh, kalian bisa ngebayangin gak sih perasaan aku pas tahu itu apa? Aku takut banget, serius. Rasa-rasanya tuh kalau ada mobil yang lewat di depanku saat itu juga aku langsung pulang ke kota. Terserah mau KKN gak KKN, mau lulus gak lulus, aku gak peduli. Serius. Aku tuh sampai gak habis pikir sih. Aku takut banget. Aku gak tahu. Ini tinggal seminggu loh kami di Desa Melati. Tapi posisinya, aku merasa posisi kita di situ tuh udah terancam banget gitu. Banget. Ditambah lagi, Desa Melati di bagian pesisir ini susah sekali sinyalnya. Jadi kita kalau mau menelpon itu harus naik di bagian pegunungan, baru dapat jaringan. Itu pun suara yang kita dengar itu putus-putus. Kalian tahu nggak? Ini bukan KKN yang aku inginkan.
Dan penderitaan ini tuh belum selesai. Di akhir minggu ketiga, teman aku Sera sakit. Emang ada aja tuh ujiannya. KKN kami tuh benar-benar nggak lancar, emang nggak lancar. Waktu kami KKN di Desa Melati ini kan cuma 1 bulan ya. Jadi tinggal seminggu lagi kami di situ. 1 minggu terakhir itu kami sisakan untuk mengambil data dari warga untuk penelitian. Pulang dari mendata-data, kami mandi, bersih-bersih diri, terus makan, setelah itu istirahat bentar. Sore sekitar jam 3, kami diantarin buah-buahan langsat dari kebunnya si Puput. Jadi ada sepupunya Puput ini yang ngantarin buah langsa, karena Puput kebetulan orang ya harta di kampungnya itu cukup banyak. Jadi kami diantarin buah-buahan. Ya udah kami makan. Setelah itu aku bilang sama Maya, "Mai, ke pantai yuk." Ya udah, ayo gitu. Terus aku ajak lagi, "Ser, ayo pantai yuk. Sunset bagus nih," gitu. Sekalian cari sinyal. Sera tuh cuma lihat-lihat terus ngangguk-ngangguk aja kepalanya. Ikut nggak? Dia cuma lihat, natap kosong, nggak ikut. Cuma lihat aja, nggak ada jawaban. Ya udah, aku pikirnya emang dia lagi nggak mood. Ya udah, aku sama Maya pergi ke pantai, lihat-lihat orang lagi bersihin ikan, terus main di pasir, cerita-cerita sama warga di situ. Pas pulang malamnya, Sera demam, panas tinggi. Sedangkan kami nggak bawa obat sama sekali. Ya kami pikir kami tuh akan sehat-sehat aja, dan kami pikir juga di situ ada apotik, terus ada atau mungkin ada warung yang jual obat-obatan gitu. Ternyata nggak ada. Aduh kasihan sih. Waktu itu Sera tuh udah nggak berdaya sekali. Dia keluar masuk muntah, terus pusing, panas tinggi, demam. Aduh. Tapi kami kalau nanya ke dia, bagaimana yang sakit, dia nggak bercerita apa-apa. Dia cuma nunjuk aja kepala. Terus pengen muntah, dia cuma langsung kayak muntah gitu. Dia nggak bilang dia lagi rasa ini rasa itu, enggak. Sampai kasihan Pak Imam pas habis salat isya, dia manggil aku kan. Dia bilang, "Dek, itu teman kamu asal dari mana?" Kayaknya badannya tuh kaget dia sesuatu.